segala sesuatunya berdirinya masjid itu. Aku kelingan tanah sing 1000 meter kuwi. Manusiawi to Pak, mbok menawan. Mbok menawane diweke. Lah ternyata ibu itu bilang, nomor kalih Pak Mahroji, kula mriki niki ajeng ngabari jenengan mengenai tanah sing 1000 meter nika. Lah pripun Bu? Mpun payu. Wes payu. Aku ya langsung tekon payu piro jenenge menungso to Pak. Wah niku karo anak kula niku bareng ditotal niku jumlahe dadi 2 miliar Pak Roji. Masyaallah. Wis kuwi sapa? Aku ora ngono. Wis kuwi sapa? Niku lho Pak Roji kena cagak pembangunan jalan tol sing jenjang. Masya Allah, kurang 100 juta loh sangat dulu. Ampun tak neng minggir kene boleh 100 juta ya gampang dong. Wong konco pilih tenan, tapi rezeki wes ono alamate dewe. Makanya orang baik yang berbuat baik tidak hanya disukai dan dicintai Allah, juga tidak hanya ketaatannya sebagai perintahnya Allah, tapi Allah juga menyiapkan pahalanya bagi orang baik yang rela berbuat baik, bahkan merelakan tanahnya yang 150 meter dibeli sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nilai fantastis sampai 2 miliar kelipatannya. Masya Allah, itulah orang-orang yang meyakini bahwa Allah menolong, mencintai, ngekes, memberi pahala kontan di dunia. Dan saya bilang sama ibu-ibu, sampean itu masih dapat 2 keuntungan. Di dunianya dapat cash dari 2 miliar transaksi jual beli tanahnya, tapi dengan masih ada hak kebaikan amal jariah selama masjidnya itu dipakai, maka panjenengan juga mendapati pahalanya. Terbayang olehku bagaimana tertatih-tatihnya pengurus pembangun pesantren. Terbayang olehku bagaimana lelahnya membangun pesantren. Saya bersama Ustadz Harun Al-Rasyid Almarhum di Pondok Al-Hikmah Sumberjo Karangmojo yang sempat waktu itu no santri, nggak ada santri. Keprihatinan kami saya riadoi untuk senantiasa ngurusi pengajian di Panggang, Klopo Loro, Giri Cahyo, kemudian ada Giri Asih, kemudian ada Mertelu. Saya sama Ustadz Harun terus menerus tiada henti mengenalkan, mencari, memberitahu bahwa yang namanya merintis pesantren tidak semudah kita bayangkan, tetapi tidak sesulit yang kita bayangkan. Yang kalau Allah kehendaki bisa saja menjadikan orang biasa menjadi mulia, dan Allah kalau menghendaki orang yang seorang raja menjadi hina, itu pun bisa tanpa harus mengambil kerajaannya. Bahkan Allah juga bisa kok menjadikan orang miskin itu bahagia tanpa harus diberi harta. Dan Allah juga bisa kok membuat susah gelisah gundah orang-orang kaya-kaya itu tanpa harus mengambil hartanya, sehingga kita sehari-hari ini diketuk hati kita untuk melek hati meskipun mata terpejam, tetapi bila mana hati itu membuka atas dasar keimanannya, maka saling bantu-membantu. Mana yang diperlukan, ayo kita bersama-sama berbuat baik. Karena ini pesantren butuh dukungan semua, maka silakan rela mengkabar-kabarkan kepada siapapun yang bertemu, baik itu saudara dekat, saudara jauh lewat internet,
Pokoknya pesantren ini kita kabar-kabarkan kebaikannya, visi misinya, dan terus menerus tanpa harus bosan sedemikian rupa. Oleh karenanya kita yakin Allah pada saatnya akan memberikan apa yang kita perlukan. Pesantren Al-Hikmah sekarang ini besar, santrinya banyak. Lalu kita merintis pesantren masyarakat Merapi Merbabu di Wonolilo, Magelang, dekatnya antara Merapi dan Merbabu, di desa Windu saja. Saya Ustadz Salim Afila, ada Ustadz Puji Hartono, di situ ada Ustadz Fani almarhum. Masya Allah, awalnya ya santrinya dia, bahkan satu, bahkan tiga, tapi dari dua akan membawa tiga, akan membawa empat, asal di hati kita tertanam keyakinan bahwa berbuat baik itu pasti disukai, dicintai oleh Allah, bahkan disiapkan pahalanya. Itu harus ditandaskan di dalam hati supaya kita tidak merasakan keluh kesah, mengeluh capek dan lelah dalam urusan agama manusiawi, tapi Allah akan bayar tuntas, lelah dan susahnya akan sirna. Oleh karenanya kita tetap bersemangat, biarkan yang 2 miliar diterima sang ibu itu sebagai haknya. Ayo kita lanjutkan, ini sudah jam 5. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan menyampaikan sebagai kristalisasi materi. Paling tidak nanti saya jam 5 lebih seperempat saya sudah akan mengakhiri, karena nanti 5:30 itu persiapan sholat maghrib dan kita bersama-sama mengerjakan sholat maghrib dengan sholat berjamaah. Tadi saya sholat berjamaahnya di masjid kiri jalan dari arah timur, di dekat sebelum pasar Budean. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan sampaikan hadis riwayat At-Tabrani. Saya ulang ya. Hadis riwayat At-Tabrani. Hadis Nabi kita, Nabi baik, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam maknanya atau dalam terjemahannya bunyinya demikian: barang siapa yang bangun pagi-pagi, tak ulang ya, barang siapa yang bangun pagi-pagi, yang diingat-ingat, yang dipikir-pikir, tak ulang ya, barang siapa yang bangun pagi-pagi, yang diingat-ingat, yang dipikir-pikir, hanyalah dunia. Saya ulang, hanyalah dunia, seolah-olah tidak ada haknya Allah dalam dirinya. Padahal Allah punya hak dipuji di pagi itu. Allah punya hak disembah pada saat itu. Allah juga punya hak ditaati pada hari itu. Dan Allah juga punya hak diminta semestinya seorang hamba. Kemudian Allah juga punya hak ditakuti bila mana hukum-hukumnya dilanggar oleh dirinya. Tapi bagi orang yang mikirnya adalah dunia, yang mengingat-ingatnya adalah hanyalah dunia, sampai-sampai menghilangkan haknya Allah, maka Allah akan buat orang itu yang pertama bingung selamanya. Saya ulang, Allah akan buat orang itu yang pertama bingung selamanya. Kompak. Allah akan buat orang itu yang pertama bingung selamanya. Yang kedua, Allah akan buat orang itu sibuk dan sibuk. Nomor 3, Allah akan jadikan orang itu
terus kurang dan yang keempat, Allah akan jadikan orang itu tidak akan pernah tercapai apa yang menjadi keinginan yang diangankannya. Makanya dunia ini bagi kita itu menjadi longgar. Saya ulang ya, dunia ini bagi kita menjadi longgar. Kenapa longgar? Karena kita masih diberi kesempatan hidup. Saya ulang, dunia ini menjadi longgar karena kita masih diberi kesempatan hidup. Coba saja bila kita tahu, diberitahu bahwa besok pagi itu kita akan mati, maka akhirat menjadi sempit sekali. Ya ini, di sini ini intinya membangun pesantren. Mau yang longgar atau yang sempit, setelah tahu bahwa besok pagi akan mati, dia berkata, aduh, aku belum ngamal, aku belum sholat, aku belum poso, aku belum. Betapa kamu akan kecewa kalau ternyata engkau tahu besok pagi akan mati. Akhirat bagimu menjadi sempit sekali karena kita masih diberi kesempatan hidup, artinya kelonggaran kita masih luas. Ya, ayo maksimalkan daya pikir kita untuk mengolah segala sesuatunya agar menjadi amal akhirat. Pesantren itu memang amal dunia, tetapi itu sesungguhnya untuk akhirat. Segala sesuatunya dikerjakan di dunia, tetapi tidak lain dalam rangka untuk akhirat. Dan anak-anak kita yang kita tanami segala sesuatunya dengan berbagai disiplin ilmu, termasuk akidah, ibadah syariat dan lain-lainnya, maka anak ini sangat tahu apa yang harus dikerjakan kepada kedua orang tuanya. Makanya saat orang tuanya sudah tiada di dunia, anak ini masih ingat bahwa orang tuanya ini adalah orang yang mestinya setiap saat didoakan, asbab dia punya ilmu dan pengetahuan. Maka berbahagialah orang-orang tua yang tahu persis apa yang harus dilakukan. Keberadaan pesantren jangan diremehkan dan jangan dianggap tidak penting. Apabila kita tidak ingin melolong-lolong, minta tolong untuk kembali lagi ke dunia. Nah, Bapak Ibu, indahnya kebersamaan sore hari ini, hadis riwayat At-Tabrani yang sudah kita sampaikan sebagai bahan renungan, supaya kita semuanya membangun karakter untuk anak-anak kita adalah karakter yang senantiasa dibangun oleh Nabi kita, sehingga anak-anak kita ini menjadi penerus langkahnya, juga menjadi penyambung lidahnya atas amal atau akhlak yang baik dari apa yang sudah ditanamkan oleh pesantren kepada santri-santrinya. Bapak Ibu, tidak melulu yang demikian. Saya sore hari ini juga harus mengingatkan bahwa kita harus bertakwa kepada Allah, berlindung kepada Allah dengan segala sesuatunya, karena sungguh dunia ini tidak lain adalah bukan tempat tinggal kita. Saya ulang ya, dunia ini tidak lain bukan tempat tinggal kita, yakni tempat untuk meninggal saja. Saya ulang ya, dunia ini bukan tempat tinggal kita, tetapi tempat untuk meninggal saja. Mati tidak mencari siapa orang yang paling tua, dan mati juga tidak mencari orang yang sakit keras, tapi mati pasti datang kepadamu, menjemputmu, wahai orang-orang yang sudah tiba waktunya mati. Kalau begitu, mati itu pasti.
caranya mati. Itulah yang sedang kita berusaha. Makanya agar kita bisa meninggal dengan cara yang baik, pedulilah dengan kebaikan, termasuk memikirkan bagaimana pesantren yang digagas baik oleh Muhammadiyah ini. Dan Bapak Ibu, saya hari ini merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tidak terbayang kalau jamaahnya mau sebanyak ini. Tak kira jamaah ini sekitar selawe, rompulo gitu loh kan. Walaupun ternyata antusias dari jamaahnya ini sudah mewakili kebaikan yang lainnya, dan insya Allah setiap kebaikan akan menarik kebaikan yang lain. Sampai menjelang akhir hayat, Ustadz Harun Al-Rasyid tetap memikirkan dan mengembangkan pesantren Al-Hikmah itu tidak harus satu di Karangmojo, tapi harus ada 2, 3, 4. Dan meskipun beliau badannya sudah tidak bisa bergerak secara kaki fisik, meskipun naik di kursi roda, tetapi semangat juangnya dalam urusan agama Allah sangat menginspirasi saya sebagai teman baiknya, sebagai sahabatnya, yang saya pernah jam 4:30, Mas Mahroji, nanti saya jemput jam 4:30 ya. Pengajiannya di Klopo, Loro, Panggang, Gunung Kidul. Berangkat dari Jogja kita nanti jam 4:30, jam 8 malam supaya sudah sampai di sana. Jam 4:30 beliau datang ke rumah saya mengendarai sepeda motor tua, tong 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 tong, tidak dimatiin di dalam di depan pintu halaman rumah. Mas Mahroji, assalamualaikum, ayo berangkat. Aku keluar dari rumah, beliau menyiapkan sajadah dilipat jadi 4, disodorkan ke saya. Mas Mahroji, pakai ini ya sajadah untuk alas duduk, karena Vespanya itu langsung black, ya toh, langsung seng, tidak ada busanya. Nah, aku ya dengan senang dan gembira naik Vespa dengan alas sajadah, tang 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 tang, irungku keder keder, mergo kering banget kae, menanjak di Parangtritis, di kanan jalan ada SD yang tanjakannya tinggi, tang 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 tang, Mas Mahroji, ayo turun. Aku medun mantap, dorong, aku ya dorong tahun 1994, saya ulang, tahun 1994, Vespa tua, saksi sejarah dakwah, berhenti di tikungan, ngorok dengan tangan kekuatan berdua. Aku nyurung mengkot-mengkot ini gedumel, ngerti kan gedumel? Gedumel itu didengar sama Ustadz Harun. Aku ngene apa tuh Kang Vespamu? Aku ngene. Terus Mas Harun bilang apa? Sing jenenge dakwah yo apa? Apa itu wae? Sing ngendika Mas Harun. Aku sebagai temannya yang waktu itu dinasehati, aku yo mantuk-mantuk yo karo nyuwun Vespane kae. Sik Mas. Cek mandek montore Vespa dibroke. Kok dibroke to Mas? Ngenteni bensin ben mili ya Mas Mahroji. Terus akhirnya Mas Harun duduk sambil ngelus-ngelus punggung saya. Beliau bilang, Mas Mahroji, kamu ingat ya kata-kata Umar bin Khattab? Nah itu kata-kata Umar bin Khattab yang saya sampaikan tadi, saya mendapat langsung dari beliau Ustadz Harun Al-Rasyid, bahwa barang siapa yang berlelah-lelah, bersusah-susah, berpayah-payah dalam urusan kebaikan yang dimaksud agama Allah ini Islam, maka lelahnya, susahnya, payahnya akan sirna. Mas Mahroji kayak iki wis iso durupke Vespane. Durupke iki mak teng. Aku munggah
naik nyekep beliau sambil melihat, kalau saja Indonesia yang dianugerahi parangtritis yang view-nya begitu indahnya, mereka tidak bermaksiat kepada Allah, maka sungguh bahagia sekali orang-orang yang ada di dalam itu. Makanya Umar bin Khattab, Mas Maroji, pesannya barang siapa yang berbangga-bangga, bergembira dengan perkara dosa, maka yang dibanggakan dan yang digembirakannya juga akan sirna. Yang tinggal adalah kepenatan menanti datangnya siksa asbab dari dosa yang dikerjakannya. Eling-eling terus ya Mas Maroji. Makanya saat beliau meninggal dunia, kalimat ini masih terbawa dalam benak pikiran saya, meskipun 1994 nasihat itu dinasihatkan kepada saya. Maka santri-santri yang mendapat nasihat dari ustadz-ustadznya, orang tuanya harus berbahagia, karena anak-anak kita sedang dibekasi oleh pembekasan kalimat-kalimat yang menyelamatkan. Allah bekalkan kepada kita ada kalimat, dengan kalimat itu orang dosanya bisa diampuni Allah. Saya ulang, dengan kalimat itu orang dosanya bisa diampuni Allah. Bahkan dengan kalimat itu pula orang bisa bersedekah. Kalimat itu memang ringan di lisan, tapi berat di timbangan. Dan kalimat ini pula yang akan menjadikan seseorang itu gembira, itu bahagia, jiwanya gembira. Dalam surat Toha ayatnya 130, dengan kalimat ini Allah jaminkan hati dan jiwa orang yang menjaganya, melafalkannya, merawatnya adalah kegembiraan yang tiada pangkal ujungnya. Artinya bahwa gembira, bahagia Allah tidak menaruhnya di dunia. Saya ulang, bahwa gembira, bahagia Allah tidak menaruhnya di dunia. Kalau ada orang yang gembira di dunia, bahagia di dunia, itu baru contoh saja, belum gembira yang semestinya. Begitu pula penderitaannya, Allah tidak menaruh di dunia. Penderitaan yang sesungguhnya, besok kamu akan ketemu bagaimana ruang yang gelap, sepi, sempit, menjepit, di dalamnya ada cairan yang aromanya busuk, bahkan ada suara kerasnya munkar dan nakir, bahkan di dalamnya ada binatang-binatang yang mengerikan. Baru kamu akan tahu, sungguh kembalikan lagi aku ke dunia. Ternyata selama ini amal yang aku kerjakan tidak ada gunanya di sana. Masya Allah, Bapak Ibu, bila mana para ustadz, para kiai yang ada di pesantren Muhammadiyah ini mendasarkan, mengengkerkan, menjangkarkan kalimat-kalimat ini, maka berbahagia keluarga itu, baik diri anak tersebut termasuk orang tuanya. Dan kalimat ini tidak hanya menjadi sedekah loh Bapak Ibu, karena sedekah juga tidak harus duit, tidak harus harta benda, tidak harus ilmu, tetapi dengan kalimat yang indah ini yang Allah datangkan lewat Nabi kita, Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, merupakan bekal mulia bagi hamba dan umatnya yang senantiasa mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Apa Pak kalimatnya? Kalimatnya yang pertama itu subhanallah. Kalimatnya yang kedua alhamdulillah. Kalimatnya yang ketiga Allahu Akbar. Kalimatnya yang keempat astagfirullahal azim. Kalimatnya yang kelima la ilaha illallah. Untuk mendorong terciptanya suatu kebaikan dari cita-cita para pendiri pesantren, termasuk penggiat agama,
mari kita lafalkan kalimat ini sebagai bentuk doa di sore hari ini. Dari kajian sore yang pertama akan langgeng terus berkembang di hari-hari berikutnya. Lafalkan kalimat subhanallah 3 kali, alhamdulillah 3 kali, takbir 3 kali secara bersama-sama, disertai hati masing-masing berdoa. Mudah-mudahan hari ini amal soleh kita ini meskipun berupa kalimat, maka merupakan amal soleh yang insya Allah diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hitungan ketiga kita mulai. 1, prioritaskan doanya, siapkan doanya. 2, 3, kita mulai. Subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 3 kali istighfar. Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. 3 kali tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalimat ini Nabi kita memberitahu bahwa kalimat ini merupakan tanaman surga. Saya ulang ya. Kalimat ini Nabi kita memberitahu kita bahwa kalimat ini merupakan tanaman surga. Ditanamnya kita di dunia, tumbuh subur di surganya Allah, lalu kita akan bahagia melihat bagaimana amal soleh yang kita tanam di dunia. Dan Bapak Ibu, ini sangat menginspirasi kita agar kita jangan bosan melakukan kebaikan. Dukung terus apa saja yang menjadi program pengurus, termasuk kita hari ini datang juga sadar betul bahwa ini bagian dari dakwah kita bersama-sama untuk mengembangkan, untuk membantu agama Allah ini berkembang di seluruh dunia, khususnya di kawasan Minggir dan lingkungan sekitarnya. Bapak Ibu, demikian ya, saya Mahraji Kudori, rela-rela ketika hujan turun, rela-rela ketika pulang kegerimisan. Mudah-mudahan itu bagian dari kebaikan atas dasar cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tutup dengan doa saya dulu, jenengan menirukan doanya, yakni Quran surat At-Tahrim ayatnya 8. Saya ulang ya, Quran surat At-Tahrim ayatnya 8. Saya akan bacakan doa ini, ditirukan jamaah. Nanti jamaah tak kasih kesempatan berdoa sendiri-sendiri, manfaatkan. Ya, kita mulai doanya. Rabbana, bareng-bareng. Atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Sekali lagi, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Dengan hati, tidak ada suaranya, ditirukan dengan hati. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah,
kabulkan doa kami, sehatkan badan kami, sehatkan pikiran kami, sehatkan anak-anak kami, sehatkan kedua orang tua kami, sehatkan keluarga besar kami, sehatkan kami semua. Mudahkan anak-anak kami sekolahnya, mudahkan anak-anak kami kuliahnya, mudahkanlah anak-anak kami menuntut ilmu, mudahkanlah mereka semuanya belajar. Allah, kabulkanlah doa-doa kami hari ini. Ampuni dosa-dosa kami, kesalahan kedua orang tua kami, bapak ibu kami, keluarga besar kami, dan kami semuanya. Allah, bersamaan turunnya hujan hari ini, berikan kepada kami tambahan nikmat, rahmat, dan keberkahan untuk kami. Allah, kabulkanlah doa-doa kami. Ya Allah, berkahilah amal ibadah kami, perdagangan kami, jual beli kami, perniagaan kami, halalkan rezeki yang ada di dalamnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita ulangi bareng-bareng. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sekali lagi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sekali lagi, dalam hati masing-masing, saatnya berdoa sendiri-sendiri, kerjakan. Ya Allah, kabulkanlah siapapun yang hari ini berdoa dengan hatinya itu, maka kabulkanlah doanya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakati syaulilaumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah atas segala karunia-Nya. Pada kesempatan sore ini kita telah usai taklim yang disampaikan oleh beliau Ustaz Mahfudzi. Mudah-mudahan hikmah yang disampaikan dan bermanfaat kita, kedekatan kita kepada Allah senantiasa menjadikan aktivitas dan amaliyahnya senantiasa lillahi rabbil alamin. Yang makin dimuliakan, marilah kita syukuri acara pada kesempatan sore ini dengan doa tawadhu majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa'il akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo